Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan belajar bagian yang terakhir, yaitu mengikut Yesus dalam segala kelimpahan. Mengikut Yesus dalam segala kelimpahan, apa maksudnya? Ini menjadi pertanyaan besar yang perlu kita harus ketahui dan kita harus pahami, ya. Apakah mengikuti Yesus dalam segala kelimpahan? Artinya bahwa kalau kita mengikut Yesus, mengikut Tuhan, maka kita pasti akan dapat memiliki segalanya. Memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak, memiliki kekayaan yang berlimpah. Semua yang kita inginkan pasti akan kita dapatkan. Termasuk selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Selalu sehat, tidak ada sakit penyakit apapun. Semua masalah menjauh dari kehidupan kita. Tentu tidak, bukan? Tapi kalau toh memang demikian adanya, bahwa mengikuti Yesus kita ada di dalam suatu suasana yang enak, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Saya kira kita salah memposisikan diri kita sebagai orang yang percaya. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus apa? Menyangkal diri, memikul salib, dan belum cukup sampai di situ. Dalam kondisi yang demikian, sudah menyangkal diri, memikul salib, tetap harus berjalan mengikuti Yesus. Bahkan dalam Matius 10 ayat 38 pun Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib setiap hari bukanlah hal yang mudah. Ada pengorbanan, ada penundukan diri, ada perjuangan, ada peperangan, ada pergumulan, melawan setiap godaan iblis, setiap bujuk rayuan iblis. Ada perjuangan, ada pergumulan untuk melawan setiap kedagingan kita. Melawan berbagai macam persoalan yang tidak mudah. Bahkan terkadang Tuhan mengizinkan kita, memperkenankan kita ada di dalam kesulitan, ada di dalam penderitaan yang berat. Kita lihat bagaimana perjalanan para rasul ketika awal-awalnya, terlebih khusus Rasul Paulus, ya, mereka mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan berarti hidup mereka baik-baik saja. Nah, tetap ada pergumulan yang mereka hadapi. Jika memang demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mengikuti Yesus bukanlah hal yang mudah. Berarti pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan mengikuti Yesus dalam segala kelimpahan? Dalam segala kelimpahan yang dimaksud di sini, kelimpahan yang bagaimana? Nah, untuk menjawab ini mari kita buka satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita sore hari ini, yaitu dari Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Oke, mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan
mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 9 mengatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kata Yesus, akulah pintu. Dalam terjemahan aslinya dikatakan, ego eimi he chure. Ya, ego eimi he chure. Artinya akulah pintu. Namun kata chure, pintu itu juga memiliki beberapa pengertian. Selain pintu, dia juga memiliki arti gerbang atau ambang pintu. Oleh karena itu kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, ada beberapa yang mengatakan, I am the gate. Akulah pintu gerbang. Yesus mengatakan, akulah pintu gerbang. I am the gate. Tapi ada juga yang mengatakan, I am the door. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang perlu harus kita pahami, bahwa sebetulnya mengikuti Yesus, itu ada sesuatu peluang yang besar. Ya. Suatu hal yang sangat terbuka lebar bagi kita, kesempatan yang terbuka lebar bagi kita, ya, bukan saja melalui pintu yang kecil. Kesempatan itu bukan suatu kesempatan yang terbatas, tapi kesempatan yang begitu besar. Melalui sebuah pintu gerbang yang begitu besar, menuju kepada apa? Padang rumput, ya. Dan satu hal yang perlu kita harus ingat, bahwa yang Yesus katakan adalah, akulah pintu. Bukan aku salah satu pintu menuju ke padang rumput. Atau akulah jalan menuju kepada pintu itu. No. Yesus mengatakan, akulah pintu. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris tadi beberapa menggunakan kalimat akulah pintu gerbang menuju kepada padang rumput. Ini artinya bahwa ada suatu penekanan di situ yang perlu kita pahami, bahwa tidak ada pilihan lain. Amin. Tidak ada jalan menuju kepada padang rumput. Hanya ada satu pintu untuk menuju kepada padang rumput. Yang harus dilalui oleh domba-domba itu. Yaitu setiap kita sebagai orang percaya. Hanya ada satu pilihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan di bagian selanjutnya, Yesus mengatakan, ya, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Mari Bapak Ibu perhatikan bagian ini. Ada satu hal yang perlu kita harus garis bawahi. Terjemahan dalam bahasa Indonesia mengatakan, ia akan selamat. Namun kalau kita mau melihat lebih dalam, lebih teliti, lebih cermat, maka ada satu poin yang jangan sampai kita lupakan. Bahwa keselamatan kita itu sebetulnya tidak tergantung kepada kita. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa ketika kita masuk melalui pintu gerbang itu, secara otomatis kita pasti selamat. Masih bingung ya Bapak Ibu ya? Ya. Artinya begini, ketika kita masuk melalui pintu gerbang itu, maka udah pasti kita akan diselamatkan. Jadi keselamatan itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena pencapaian kita.
Bukan karena kehebatan kita. Nah, maksudnya di situ. Barang siapa yang masuk melalui pintu itu, ia pasti akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti masuk melalui satu-satunya pintu gerbang itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan sendiri. Tidak ada ruang sedikit pun bagi kita untuk mengandalkan apapun yang kita miliki. Kekuatan, kecerdasan, kekayaan, kepuasan, jabatan, relasi, dan lain sebagainya. Semua pencapaian kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dan karena itu bersyukurlah. Mungkin saat ini kita ada di dalam situasi yang begitu menyenangkan. Kita ada di dalam padang rumput. Kita sedang menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi ingatlah bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita punya koneksi dengan si A, si B. Bukan karena kita sudah mencapai jabatan yang tinggi. Sehingga apapun yang kita mau, kita pasti bisa. Kalau Tuhan tidak berkenan, semuanya itu tidak punya arti apa-apa. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan karena itu, jangan pernah mengandalkan semua yang kita miliki dalam hidup ini. Kecuali Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mengapa? Karena semua pencapaian kita, apapun itu, dapat dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Untuk menghancurkan kita. Bahkan untuk membinasakan kita. Termasuk keselamatan sejati yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Iblis dapat menghancurkan, membunuh, dan membinasakan kita melalui semua pencapaian kita dengan membuat kita jatuh dalam dosa. Membuat kita menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, yang tidak peduli dengan orang lain. Bahkan bisa membawa kita sampai pada titik kita tidak menghormati Tuhan. Dan kita tidak peduli lagi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan karena itu, mengikuti Yesus harus dimulai dari membangun relasi yang intim atau hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang yang membangun relasi yang benar dengan Tuhan, yang melangkah masuk dan keluar melalui pintu gerbang, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Atau melalui apa yang Tuhan mau, pasti akan mengalami keselamatan yang sejati. Ia akan bebas masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Artinya apa Bapak Ibu? Ia akan terpelihara dengan baik. Jiwanya pasti tenang di dalam Tuhan. Hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Bahkan hidupnya pun pasti berdampak. Apapun situasi di sekitarnya, bagaimanapun situasi yang ia hadapi, dia akan tetap menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Bahkan hidupnya juga bisa berdampak bagi orang lain. Berdampak positif ya maksudnya ya. Bukan berdampak negatif ya. Tapi berdampak positif untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimanapun situasi yang dihadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bagaimana dengan situasi akhir-akhir ini yang sedang kita hadapi. Akibat peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Tidak mudah. Ya.
dalam beberapa bidang usaha, bahkan hampir mungkin di semua bidang usaha mengalami penurunan. Ya. Dalam hal apapun, ya. Kemarin pemerintah kita sudah mulai mengembangkan yang namanya MBG, ya kan, semakin bertambah. Tapi terakhir kemarin kembali harus dievaluasi lagi. Ya. Termasuk juga mungkin bagi Bapak Ibu yang punya usaha, mulai memikirkan bagaimana, apakah perlu harus ditempuh jalan efisiensi atau bagaimana, ya. Pasti ya, termasuk dalam pelayanan juga, ya Bapak Gembala ya. Pasti, ya. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita. Posisi kita saat ini ada di padang rumput yang hijau. Dan Tuhan yang ada bersama kita. Amin. Karena kita telah masuk melalui pintu yang benar. Dan pintu satu-satunya. Kita sudah ada di dalamnya. Di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam tanggung jawab sepenuhnya Tuhan. Amin. Jangan biarkan semua situasi yang ada di sekitar kita. Apapun itu. Mengganggu kenyamanan kita di dalam Tuhan. Tetaplah bersemangat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tetap bersukacita karena Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Melalui setiap pujian penyembahan kita. Ya. Jangan terus berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Jangan terus bertanya kepada Tuhan, ya opo iki Tuhan, ya opo iki, ya kok ngene Tuhan. Ya opo uripku Tuhan, jangan. Amin. Tapi tetap percaya bahwa hidup kita, apapun situasi yang ada di kita, bagaimanapun keadaan yang sedang kita hadapi, percayalah. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia ada bersama kita. Firman-Nya mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, bahkan bukan sekadar hidup yang biasa. Tapi mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata perisos. Perisos. Yang artinya lebih dari cukup. Atau berlimpah-limpah. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang lebih dari cukup. Atau dengan kata lain, memiliki standar kualitas hidup yang tinggi. Ketika Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, artinya bahwa kedatangan Yesus menghadirkan suatu dimensi kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak biasa-biasa saja. Kehidupan yang tidak asal-asal saja. Tapi suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang lebih. Kehidupan yang bukan sekadar hidup. Atau hidup yang biasa-biasa saja. Bukan juga sekadar hidup secara fisik atau merujuk pada kehidupan biologis. Enggak. Atau bukan hanya sebatas hidup secara jasmani, tapi lebih dari itu. Yesus sedang berbicara tentang suatu kehidupan yang ada pada dimensi atau tingkat yang lebih. Yaitu kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kehidupan yang memiliki standar nilai yang tinggi. Dan ini merujuk pada apa Bapak Ibu? Kualitas kehidupan rohani yang semestinya.
kehidupan spiritual yang seharusnya. Dan tentu penekanannya adalah kehidupan spiritual yang bernilai kekekalan. Artinya bahwa kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Pertanyaannya bagi kita adalah, saat kita menghadapi persoalan, saat kita menghadapi pergumulan, saat kita menghadapi situasi-situasi yang tidak enak, hati kita ada di mana? Pikiran kita ada di mana? Apa yang kita lakukan? Apakah kita masih bisa mengatakan kepada Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk persoalan ini. Terima kasih Tuhan untuk pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau sedang memproses aku untuk aku lebih lagi mengalami Engkau secara pribadi. Apakah itu yang terjadi? Atau kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ya apa sih? Kok ngene sih? Bukankah aku sudah setia melayani Engkau? Bukankah aku tidak henti-hentinya beribadah kepadamu? Bukankah aku tidak henti-hentinya berdoa dan memohon kepadamu? Lalu kenapa situasi seperti ini yang tetap aku hadapi? Kenapa persoalan-persoalan seperti ini yang Engkau perhadapkan kepadaku? Satu belum selesai, satu datang lagi. Satu belum selesai, satu datang lagi. Bapak Ibu, kelimpahan yang dimaksudkan di sini adalah kelimpahan dalam keteguhan iman menghadapi semua situasi yang ada di sekitar kita. Semua persoalan, semua kesulitan, tantangan seberat apapun, percayalah Tuhan sedang memakai semua itu untuk Tuhan mau mendemonstrasikan betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasanya kuasanya yang bekerja di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Jangan pernah lelah, jangan pernah undur, tetap kuat berjalan bersama Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, seharusnya kita pun menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah lepas tangan sedikit pun untuk hidup kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Ilustrasinya Bapak Ibu. Ketika mungkin ada ibu-ibu yang sedang motong bawang di rumah. Iris bawang atau iris sayur. Tiba-tiba jarinya terkena pisau. Apakah saat mata melihat, kemudian mulut berucap dan mulut mengatakan, rasain lu, kapok lu. Apakah seperti itu? Atau kemudian pikiran ini akan berpikir, di mana sih obat? Di mana sih Handiplas? Kemudian tangan mulai melangkah, ambil dan mulai mengobati luka yang ada. Bukankah seperti itu? Benar apa betul Bapak Ibu? Kristus adalah kepala. Dia adalah pemegang kendali satu-satunya dalam kehidupan setiap kita sebagai anggota tubuh Kristus. Tidak mungkin dia akan membiarkan kita untuk tetap ada di dalam kesulitan. Dan iblis yang ada di sekitar kita kemudian beraksi untuk mencuri damai sejahtera itu. Yang sudah dianugerahkan bagi kita. Tidak akan pernah mungkin. Amin Bapak Ibu.
Dia akan tetap berdiri dan bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan kita. Ini janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku ada bersamamu. Dimanapun, kemanapun, dalam situasi apapun. Aku yang bertanggung jawab penuh memelihara hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Segala kelimpahan atau perisos yang dimaksudkan di sini berbicara tentang adanya pemulihan keadaan manusia yang telah hancur karena dosa. Sekaligus pemulihan relasi antara manusia dengan Tuhan yang terputus karena dosa. Sekaligus juga membawa manusia masuk dalam dimensi kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang menyatu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Perisos atau segala kelimpahan juga mengandung arti adanya suatu kepastian hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Yang bukan sekadar bertahan hidup atau hidup yang biasa-biasa saja. Itu bias. Melainkan hidup yang dipenuhi oleh kebahagiaan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang sesungguhnya yang ada di dalam Tuhan. Kehidupan rohani yang berkualitas, yang bernilai kekekalan. Sekalipun ada di tengah badai, kita masih tetap mengatakan, God is good all the time. Amin. Tuhan itu baik di setiap keadaan, di setiap waktu, bahkan di setiap musim hidupku. Perisos juga mengandung arti adanya keamanan dan ketentraman dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Seperti domba yang bebas masuk dan keluar tanpa merasa takut, khawatir dan gelisah. Karena mereka sadar bahwa mereka ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Sang Gembala. Mereka akan terus asik-asik aja menikmati rumput yang hijau di padang itu. Tanpa merasa khawatir. Ada perampok, ada pencuri, enggak. Karena mereka tahu, mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Perisos juga mengandung arti kehidupan yang kekal atau keselamatan yang sejati di dalam Tuhan. Kehadiran Yesus sebagai gembala adalah untuk menyelamatkan domba-dombanya. Untuk menyelamatkan umat pilihannya. Dari berbagai macam ketakutan, kecemasan, kebimbangan, bahkan ketidakberdayaan mereka. Termasuk perbudakan dosa, maut, dan kebinasaan yang kekal. Segala kelimpahan, perisos, berbicara tentang kasih dan anugerah Tuhan yang jauh melampaui segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menyadari sepenuhnya bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan adalah merupakan bagian dari anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala, maka sudah seharusnya kita pun percaya bahwa kita pasti terpelihara dengan baik. Tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Bagaimanapun keadaan di sekitar kita.
Termasuk tidak perlu harus saling mengejek, menjelekkan satu dengan yang lain. Apalagi menggigit dan menjatuhkan. Kalau ada masalah di antara kita, sebaiknya diselesaikan dengan penuh kasih di dalam Tuhan. Apalagi dalam komunitas sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak perlu kita harus gosipin ke sana kemari. Tidak perlu. Sadar bahwa kita semua adalah merupakan bagian dari anggota tubuh Kristus. Yang satu sakit, yang lain pun harus merasa sakit. Yang satu senang, jangan batasi kesenanganmu. Biarkan yang lain pun ikut menikmati kesenangan atau kebahagiaan yang ada. Karena semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak perlu kita harus berusaha untuk saling menjatuhkan. Entah itu dalam kehidupan pernikahan, dan kehidupan rumah tangga, kehidupan bergereja, kehidupan pelayanan, apapun itu. Tidak perlu harus sikut-sikutan. Sadar bahwa kita semua sama. Kita hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan karena itu kita perlu harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saling melayani satu dengan yang lain. Saling menopang satu dengan yang lain. Sekaligus juga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bahwa kita ada dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dan oleh kasih dan anugerah Tuhan, kehidupan kita sudah diperbaharui. Amin. Kehidupan kita sudah diperbaharui. Dan karena itu kita perlu saling mengingatkan bahwa kita semua ada di dalam sudah berada dalam suatu dimensi kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak mau lagi berkompromi dengan dosa. Mari garis bawahi ini. Kalau ada yang jatuh dalam dosa, mari yang lain mengingatkan. Tolong dia, angkat dia. Jangan kemudian kita gosipin kemana-mana. Malah kita membawa dia semakin jatuh dalam kehancuran. Amin, Bapak Ibu. Kita harus melangkah datang. Mendoakan dia. Angkat dia dari kejatuhannya. Kristus adalah Sang Gembala yang agung. Kita perlu harus saling mengingatkan juga bahwa kita semua ada di dalam suatu dimensi kehidupan yang berkualitas. Kehidupan di mana di dalamnya ada orang-orang yang hebat, kuat dan tetap bersemangat walaupun di tengah badai. Kita harus ingat, kalau kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa, ya, yang kita katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, ya harusnya kedahsyatan Allah itu, kedahsyatan Tuhan yang luar biasa itu pun juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu harus saling mengingatkan. Percaya kamu bisa. Amin. Karena kamu punya Tuhan yang hebat. Ayo terus berjuang dalam perjalanan imanmu. Jangan biarkan iblis mencuri kekuatanmu. Kekuatan iman di dalam Kristus. Amin. Pemenang. Amin. Bukan Tuhan yang menikmati keselamatan itu. Tuhan anugerahkan keselamatan itu bagi kita. Amin. Karena dia memang juru selamat. Keselamatan itu dia yang punya. Amin. Dan dia memberikan itu secara free. Gratis kepada kita. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita perlu juga untuk saling mengingatkan. Bahwa
kita ada di dalam suatu dimensi kehidupan yang seharusnya menyukakan hati Tuhan. Amin. Seharusnya menyukakan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya sangat yakin ketika Tuhan melihat domba-domba itu bermain di dalam area padang rumput, dan mereka sambil bermain, mereka menikmati rumput yang hijau, saya percaya Tuhan, amin Bapak Ibu, ketika kita ada di dalam pergumulan, kita ada di dalam persoalan, kita ada di dalam tantangan. Nah, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan kita akan terus mengatakan, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kita terus memuji dan memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan itu. Saya percaya Tuhan pasti akan melihat kita. Dan Tuhan bilang, hey, makasih ya, makasih ya. Makasih. Makasih. Engkau anakku yang sangat luar biasa. Amin. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi Bapak Ibu. Waduh. Saya percaya. Iblis akan mengolok-olok Tuhan. Dan iblis akan mengatakan. Katanya itu anakmu. Katanya itu domba-dombamu. Tuh lihat tuh. Aku baru sentil dikit aja. Mereka udah gak bisa apa-apa. Padahal katanya kuasamu mengalir di dalam mereka. Bapak Ibu, jadikan hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Jangan biarkan iblis memanfaatkan kehidupan kita untuk mengolok-olok Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan biarkan hidup kita untuk dimanfaatkan iblis. Melecehkan Tuhan. Dia terlalu hebat. Dia terlalu dahsyat. Dia terlalu ajaib. Sadari ini. Amin. Sadari ini. Tidak ada kuasa manapun yang sanggup untuk merampas kita dari tangan Tuhan yang ajaib. Karena tangannya adalah tangan yang lebih dari segalanya. Tangannya adalah tangan yang kuat. Dan tangan itulah yang memegang kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak, Ibu, yang terakhir saya ingin mengatakan kepada kita. Percayalah. Segala kelimpahan atau perisos juga berbicara tentang kita sudah berada di dalam suatu dimensi iman yang penuh percaya kepada Tuhan. Siapa di sini yang masih ragu-ragu dengan Tuhan? Kalau ada, mari angkat tangan, sebentar maju, kita semua tumpang tangan, kita doakan. Amin. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan semua saudara seiman yang sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita percaya bahwa iman kita hanya kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita perlu saling mengingatkan. Segala kelimpahan itu berbicara tentang kelimpahan, keteguhan, iman, dan pengharapan di dalam Kristus. Bahwa apapun yang terjadi, kita pasti akan baik-baik saja. Amin. Kita sudah ada di dalam area sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, bahkan keselamatan yang sejati. Jangan pernah mau keluar dari situ. Amin Bapak Ibu. Haleluya.